teknologi informasi melaju pesat menjadi kebutuhan masyarakat. Teknologi informasi berkembang ke arah positif. Banyak aplikasi media sosial dan platform digital dibuat untuk mempermudah kegiatan manusia. Namun ada juga manusia yang menggunakannya untuk meraup keuntungan dengan cara-cara yang merugikan. Cybercrime atau tindak pidana siber memicu keresahan masyarakat modern. Disinilah Kepolisian Republik Indonesia turut andil menangani kasus tindak pidana siber. Berada di bawah Satuan Kerja Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Siber bertugas melakukan penegakan hukum serta penanganan permasalahan keamanan non-konvensional. Tugas ini merupakan implementasi tugas pokok Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Harkamtibmas. Perangkat hukum pun dirancang, pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik atau Electronic Information and Transactions Law, disiapkan bagi siapa saja yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat melalui aksi cybercrime. Terhadap para pelaku dikenakan pasal 45 dan 45A Undang-Undang ITE dengan ancaman pidana 6 tahun dan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman pidana 10 tahun penjara. Sesuai visi dan misi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Harkamtibmas atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tubuh Polri dijalankan oleh seluruh elemen. Selain di Bareskrim Polri, Harkamtibmas harus dijalankan pula oleh unsur pelaksana tugas pokok yang ada di tingkat Mabes, Polda, Polres, ataupun Polsek. Profesionalitas yang menjadi tekad kerja Polri diwujudkan dalam banyak cara. Salah satunya adalah pemanfaatan kemajuan teknologi, revolusi industri 4.0, dan era digitalisasi yang tak dapat dibendung lagi harus menjadi bagian dalam kegiatan polisi. Jadi sebenarnya di polisi itu kesadaran pembangunan IT, pembangunan digital, mengantisipasi era digital, itu sudah muncul sejak lama. Tapi semuanya itu sporadis, tidak terkonsentrasi, sehingga tidak terarah. Kita berharap Polri itu membuat grand strategi akan kemana polisi membawa era digital ke depan. Kita berharap ada kesadaran menjadikan Polri 0.4, sehingga peran polisi manusia itu bisa lambat laun digantikan oleh teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tubuh Polri terlihat nyata dalam kegiatan Divisi Traffic Management Center atau TMC Polda Metro Jaya. Sudah bukan rahasia lagi, sistem penegakan hukum berbasis teknologi informasi berupa kamera closed circuit television atau CCTV digunakan untuk berbagai macam keperluan terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas, termasuk pengawasan lalu lintas. Jakarta, dengan segala kompleksitasnya, membutuhkan penggunaan kamera CCTV yang berbeda dengan CCTV biasanya. Ditlantas Polda Metro Jaya memilih menggunakan CCTV yang memiliki kemampuan mendeteksi berbagai jenis pelanggaran serta kemampuan menyajikan data kendaraan secara otomatis. Kemampuan ini mempermudah pelaksanaan penetapan tilang atas pelanggaran lalu lintas yang disebut Sistem Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Sistem tilang elektronik ini terpantau di ruang kontrol milik Polda Metro Jaya yang juga menjadi tempat mengelola interaksi media sosial. Ini ada barcode yang bisa di-scan. Ya, ruangan ini adalah kita sebut dengan Traffic Management Center. Di ruangan inilah merupakan manajemen dari lalu lintas di Jakarta. Nah, untuk mengatur lalu lintas di Jakarta, tentu saja dari sisi pengaturan arus lalu lintasnya maupun juga penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas, tentu TMC ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Kemudian selain itu, di sini juga ada manajemen media. Jadi kalau masyarakat itu follower dari Instagram, Facebooknya TMC, termasuk juga Twitter, itu semua juga dikelola di sini. Seperti ini sedang kaitannya dengan dia Twitter.
Tilang elektronik yang mulai dipasang di Jakarta sejak November 2018 terbukti berhasil menekan pelanggaran lalu lintas. Kepatuhan dan disiplin masyarakat pengguna jalan terdeteksi meningkat. Kita berharap bahwa kepatuhan masyarakat terhadap aturan berlalu lintas itu tidak hanya karena ada petugas. Karena bagaimanapun disiplin suatu bangsa itu akan terlihat dari bagaimana disiplin berlalu lintasnya. Negara-negara yang maju disiplin negaranya pasti juga disiplin berlalu lintasnya dengan baik. Sehingga kemudian kalau Indonesia mau maju, ya marilah kita disiplin berlalu lintas tanpa harus melihat apakah di situ ada petugas atau tidak. Tak hanya mengawasi lalu lintas, kamera berbasis teknologi terkini juga disandangkan pada seragam anggota polisi yang bertugas di jalanan. Body camera atau body cam, selain untuk menindak pelanggar lalu lintas, juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara personel di lapangan dengan tim di Traffic Management Center atau TMC Polda Metro Jaya. Karena fitur di body cam ini kan ada beberapa. Dia bisa panic button, dia bisa kamera, artinya bisa merekam, dan juga bisa hanya untuk memantau. Nah, ketika situasi biasa dia hanya memantau. Nah, pantauan dari kamera ini itu juga bisa dipantau di sini. Gitu. Jadi anggota dari sini juga bisa melihat apa yang dikerjakan oleh si anggota tersebut ketika dia memberhentikan kendaraan, ketika dia melakukan penilakan, sehingga kemudian itu juga mempermudah kami dalam hal pengawasan terhadap anggota. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Harkamtibmas yang menjadi tugas pokok Korps Bayangkara haruslah dijalankan dengan mengikuti perkembangan teknologi informasi. Tak hanya di Polda Metro Jaya, tetapi juga dilaksanakan di kepolisian daerah atau Polda lainnya. Tak harus sama dan serupa, tergantung pada gangguan Kamtibmas yang ada dan dominan di masing-masing daerah. Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu dari 5 kabupaten kota yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta. Secara teritorial, sebagian besar wilayah Kulon Progo berada di perbukitan Menoreh dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo di Provinsi Jawa Tengah. Gangguan Kamtibmas di wilayah ini terbilang landai atau tidak terlalu mencolok. Sekali dua terjadi tindak kejahatan yang muncul karena imbas pengaruh lingkungan yang dibawa dari wilayah kota. Biasanya dilakukan oleh anak-anak remaja yang sedang mencari jati diri semata. Kalau secara spesifik, gangguan Kamtibmas di wilayah Kulon Progo itu tidak ada. Jadi adanya hanya imbas daripada kejahatan yang ada di kota Yogyakarta. Di mana di kota Yogyakarta ini pernah adanya marak namanya kejahatan jalanan. Sering disebut kelitih. Nah, kata-kata kelitih sendiri tidak familiar di seluruh Nusantara, hanya sebutan di wilayah Jakarta aja. Namun bukan berarti Korps Bayangkara atau pihak kepolisian di Kabupaten Kulon Progo tidak berupaya melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkamtibmas. Kemajuan teknologi informasi telah dimanfaatkan untuk menjalankan misi 3M, yaitu melindungi, mengayomi, dan melayani. Kepolisian Resor atau Polres Kulon Progo di bawah Komando Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Agustus 2019 lalu meluncurkan aplikasi alarm warga yang disebut Alwa. Aplikasi ini memudahkan masyarakat melaporkan apa saja terkait gangguan terhadap keamanan dan ketertiban. Pada aplikasi yang bisa diunduh dari telepon genggam ini juga terdapat fitur silent alarm yang dapat digunakan dalam keadaan darurat dan membutuhkan pertolongan polisi atau kehadiran polisi sesegera mungkin. Sudah melakukan inovasi, kreasi, kalau dibilang breakthrough untuk meningkatkan pelayanan polisi kepada masyarakat.
meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat. Tentunya ini satu terobosan yang baik, mengingat kita sudah memasuki era, satu era teknologi, yang kedua ini era baru dalam kehidupan yang baru, tataran kehidupan yang baru. Saat pandemi COVID-19 merebak dan mewabah, aplikasi Alwa yang dimiliki oleh Polres Kulon Progo berubah dan bersiaga. Fungsi Alwa yang semula adalah alarm bagi warga ditingkatkan menjadi menoreh report system Kampung Kulo Siaga yang resmi digunakan mulai 2 Juni 2020. Menoreh report system Kampung Kulo Siaga difungsikan untuk mengkoordinasikan data-data seperti data masyarakat pemudik, data masyarakat yang menjalani isolasi, jumlah warga miskin terdampak pandemi, serta mempermudah koordinasi pemberian dan pengawasan bantuan sosial agar dilaksanakan tepat sasaran. Terdapat 12 posko Kampung Kulo Siaga yang mendukung menoreh report system untuk memberikan informasi pada posko induk yang berada di Mako Polres Kulon Progo. Data yang tersaji secara tepat dan real time ini menjadi acuan pelaporan hingga ke tingkat provinsi. Kalau kemarin kita programnya hanya mendata, baik itu dari mulai pemudik yang terisolasi, baksos, sampai dengan masyarakat miskin dan sebagainya. Nah, menoreh report system ini juga dalam rangka untuk pelaporan rutin harian, di mana kita wajib melaporkan 1 kali 12 jam dan 1 kali 24 jam. Nah, itu hasil daripada kegiatan-kegiatan operasional di Polsek masing-masing dilaporkan melalui aplikasi menoreh report system ini, sehingga kami tepat waktu untuk melaporkan ke Polda sebagai bahan masukan kepada pimpinan. Dengan diluncurkan atau di launching Kampung Kulo Siaga ini, saya berharap dapat membantu mekanisme tugas anggota Polri dan tentunya juga Forkopimda dan Spida yang ada di Kulon Progo ini dalam yang pertama pelayanan keamanan kepada masyarakat. Kehadiran menoreh report sistem Kampung Kulo Siaga mempermudah pelaporan lintas sektoral di tengah pandemi COVID-19. Data akurat dari Posko Kulo Siaga menjadi landasan pemberian bantuan sosial yang cepat dan tepat sasaran. Report sistem Kampung Kulo Siaga hadir untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum pandemi mewabah ke pelosok negeri, Kulon Progo telah menjadi kawasan terbuka tempat perlintasan masyarakat yang berkunjung atau yang berangkat meninggalkan Yogyakarta dan Jawa Tengah melalui Bandara Baru Yogyakarta International Airport atau YIA. Lalu lalang orang dan barang-barang baik dari dalam maupun luar negeri tentu saja harus diawasi agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Sesuai dengan regulasi internasional, pengamanan di bandar udara dilakukan oleh AFSEC atau Aviation Security. Sekalipun tugas mereka terbilang sama dengan polisi terkait bidang ketertiban dan keamanan, namun petugas AFSEC yang berada di bawah Kementerian Perhubungan diwajibkan untuk memiliki peralatan penunjang pekerjaan pengamanan di bandar udara. Peralatan tersebut memanfaatkan teknologi terkini yang lazim digunakan di bandar udara bertaraf internasional seperti alat pendeteksi metal, X-ray scanner, alat pendeteksi peledak, alat komunikasi radio yang terhubung ke setiap petugas AFSEC, alat pendeteksi bahan organik dan non-organik, serta alat pendeteksi radioaktif. Namun AFSEC tidak bekerja sendiri. TNI dan Polri turut serta bahu-membahu mengamankan Yogyakarta International Airport, YIA. Pada saat ini memang ada tenaga bantuan BKU yang dari TNI maupun Polri. Saat ini jumlahnya personil itu 25 orang. Harapannya mereka akan memastikan di area-area terutama di penjemputan, area publik terutama penjemputan dan penurunan penumpang. Karena untuk kaitannya dengan
Afsek sendiri akan lebih fokus kepada pemeriksaan penumpang yang akan naik ke pesawat darat. Selain alat-alat proteksi barang, Bandara YIA juga menggunakan teknologi berstandar internasional untuk memeriksa penumpang, yaitu body scanner dan X-ray, sebanyak 8 buah di area domestik dan 3 buah di area internasional. Bila di Kulon Progo, salah satu fokus pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah Bandara YIA, maka berbeda dengan di perairan Kepulauan Riau. Harkamtibmas dilakukan dengan mengawasi pergerakan kapal-kapal nelayan yang hilir mudik di garis tepi Nusantara yang menjadi perbatasan antar negara. Selamat datang di Pulau Penawar Rindu, Pulau Belakang Padang. Wilayah ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kota Batam. Kehidupan orang Melayu sangat terasa di pulau ini. Tak salah bila banyak pantun terlahir di wilayah ini. Pergi ke Singapura dengan mendayung sampan. Dari belakang Padang, si Pulau Penawar Rindu. Sebab kita berada di perbatasan, mengawasi lalu lalang di perairan sangatlah perlu. Berbatasan langsung dengan perairan internasional, pengawasan di wilayah ini menjadi tantangan aparat penegak hukum dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Tak hanya 1-2 kapal asing yang melintas, namun pengawasan yang dijalankan pagi, siang, sore, dan malam hari seringkali berhasil menangkap kapal yang mencoba melanggar hukum di garis tepi. Seperti 1 Maret 2020, tak tanggung-tanggung, 5 kapal asing ditangkap oleh petugas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Umumnya kapal ini berasal dari Vietnam. Mereka masuk ke wilayah NKRI untuk mencuri ikan. Jumlah ikannya ini lagi dicek, tapi sementara ada 6 ton yang sudah diamankan. Penangkapannya di mana Pak Menteri? 6 ton sudah kurang lebih. Penangkapan di laut mana? Penangkapannya di mana tadi? Natuna. Di Natuna. Tak lama berselang, 5 Maret 2020, sebuah kapal Hong Kong bernama MV Fontai ditangkap tim patroli dari Gugus Keamanan Laut Komando Armada atau Guskamla Kormada 1 yang berada di bawah TNI Angkatan Laut. Kapal yang memuat 22 anak buah kapal atau ABK ini ditengarai membawa besi baja atau prime steel billet secara ilegal di perairan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Namun diamankan ketika berada di perairan Cilegon, Banten. TNI Angkatan Laut dalam hal ini Guskamla Kormada 1 telah melaksanakan penangkapan motor vessel Fontai berbendera Hong Kong, ya, yang diduga kapal tersebut sebenarnya sudah dicari sejak bulan Januari. Awalnya dari Dubai, tujuan destination portnya yaitu ke Banten, seharusnya pada bulan Januari itu sudah tiba. Namun demikian kapal tersebut ternyata tidak datang, sehingga hari ini menjadi pencarian dari berbagai instansi yang ada di Indonesia. Luasnya laut dan perairan di tepi Nusantara serta tak adanya pagar dan pintu yang membatasi membuat upaya pengawasan dilakukan secara bahu-membahu, saling isi-mengisi, termasuk oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Korps Polisi Air Udara Baharka Mabes Polri menambah armada kapal polisi Yudhistira 8003 pada pertengahan Juni 2019 lalu untuk memperkuat pengamanan pulau terdepan Indonesia. Kapal canggih ini dibekali beragam perangkat navigasi radar dan senapan mesin yang dapat dioperasikan secara remote. Kapal polisi Yudhistira 8003 buatan putra bangsa ini bertugas menjaga keamanan perairan Kepulauan Riau dan menjalankan fungsi preventif dan preemptif. Preventifnya berupa patroli,
bekerja sama dengan rekan-rekan kita dari Angkatan Laut, dari Bakamla, dari KKP. Kita juga mengembangkan fungsi preemptif, yaitu kegiatan sambang nusa ya di pulau-pulau terluar, terdepan, dan terpencil. Ini dimanfaatkan untuk menyentuh masyarakat yang jauh ya, dengan kita bisa memberikan program-program pemerintah terhadap mereka. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Kepulauan Riau juga menjadi tugas imigrasi kelas 2 TPI Belakang Padang, Kota Batam. Pemantauan pergerakan kapal asing dilakukan dengan menggunakan sistem teknologi digital global yang biasa digunakan oleh aparat penegak hukum lainnya. Aplikasi bernama Marine Traffic ini mempermudah tugas dan pengawasan intelijen imigrasi secara digital. Selain itu, imigrasi Belakang Padang juga diperkuat oleh sistem teknologi manajemen kontrol perbatasan atau Border Control Management. Sistem teknologi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Imigrasi ini berfungsi untuk menetapkan upaya pencegahan secara cepat dan tepat. Imigrasi itu sendiri telah mempunyai sistem Border Control Management atau disingkat BCM, yaitu untuk mempermudah imigrasi melakukan pencegahan secara cepat, tepat, dan real time di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia. Sistem BCM ini setidaknya telah memberikan langkah yang positif bagi imigrasi untuk mencegah masuk dan keluar WNI maupun WNA secara ilegal. Sangat efisien sekali karena kita memantaunya itu tidak di tempat-tempat khusus, tapi kita pun memantau perairan wilayah kita itu bisa 24 jam melalui handphone ataupun digital ataupun komputer yang kita miliki di rumah. Kantor imigrasi yang berada di garda terdepan NKRI ini juga rutin melakukan patroli pengawasan maupun penindakan sekalipun memiliki armada yang terbatas. Saya melihat perlengkapan yang dibutuhkan oleh imigrasi sudah mencapai kepada perlengkapan digital, tapi namun demikian harus kita benahi lagi supaya lebih canggih lagi. Kita juga perlu membenahi prasarana seperti kapal cepat, kapal untuk pemantau, supaya bisa memantau kapal-kapal masuk dari luar negeri. Harkamtibmas sejatinya adalah tugas dari Kepolisian Republik Indonesia. Berkembangnya teknologi, munculnya rupa-rupa pelanggaran dan kejahatan baru, serta beragamnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat menuntut Harkamtibmas harus dilakukan bersama-sama. Memelihara keamanan, memberikan perlindungan, dan menciptakan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab lembaga negara, alat negara, dan masyarakat Indonesia.